Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak saya semua? Semoga antum sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa kembali Ustaz ingatkan kepada anak-anak saya semuanya agar selalu menjaga kesehatan, sering cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah dan minum air putih yang banyak. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak semuanya, kita akan belajar PAI tema 2 yaitu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apa itu iman? Ada yang tahu? Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, apa artinya beriman itu?" Rasulullah menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah. Bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan namanya. Adanya alam semesta termasuk bumi yang kita huni sekarang ini adalah bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati, benda yang tidak bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Juga benda yang bisa bergerak, bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya." Anak-anak sesuma, hafal rukun iman kan? Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadarnya Allah. Untuk bisa menjadi orang yang beriman, tentu kita harus bisa mengenal Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah? Ada 3 cara untuk mengenal Allah. Yang pertama, melalui alam semesta, yaitu dengan memperhatikan ciptaannya. Kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada. Tidak mungkin adanya alam semesta ini muncul dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan. Yang kedua, mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup juga membuktikan bahwa Allah itu ada, seiring adanya ciptaannya. Yang ketiga, mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Dengan mempelajari 99 nama Allah yang mulia, akan semakin mudah mendekatkan kita kepadanya. Baik, kita lanjut. Yang pertama, mengenal Allah melalui alam semesta atau ciptaannya. Dengan memperhatikan ciptaannya, kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada. Gak mungkin adanya alam ini muncul dengan sendirinya. Apa buktinya Allah itu ada? Bukti Allah itu ada, yaitu dengan adanya ciptaan-ciptaan Allah itu sendiri. Ada matahari yang begitu besar, yang sinarnya bisa menerangi bumi ini. Yang panasnya juga luar biasa. Ada bumi, tempat yang kita tinggal ini, itu juga ciptaan Allah. Dan ada banyak planet-planet yang lainnya. Anda juga bisa lihat pada gambar berikut ini. Semua binatang yang beraneka ragam, itu juga Allah yang menciptakannya. Pertumbuhan manusia dari balita hingga manula, itu juga bukti kekuasaan Allah.
adanya tumbuh-tumbuhan, ada kayu yang besar, ada kayu yang kecil, itu juga merupakan ciptaan Allah. Selanjutnya, cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Dengan cara membacanya, mengartikannya, dan memahami makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102, Allah berkata, Zalikumullahu rabbukum, la ilaha illa huwa, khaliqu kulli syai'in fadabuduh, wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Selanjutnya, cara mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Dengan mempelajari 99 nama Allah yang mulia, akan semakin mudah mendekatkan kita kepadanya. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang indah, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf, surat ke-7 dalam Al-Quran ayat 180. Apa kata Allah? Dan Allah memiliki Asmaul Husna, atau nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas Asmaul Husna itu hanya 3 saja. Yang pertama Al-Basir, yang artinya maha melihat. Yang kedua Al-Adl, artinya maha adil. Yang ketiga Al-Azim, artinya maha agung. Walaupun kita berbisik dengan yang paling kecil sekalipun bisik kita, Allah pasti tahu dan melihat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 110 tentang Al-Basir, tentang Allah Maha melihat. Apa kata Allah? Dan laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Sungguh Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya Al-Adl, artinya Allah memiliki sifat Maha Adil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Apa kata Allah? Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya Al-Azim. Al-Azim artinya Allah yang Maha Agung dengan semua ciptaannya. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim, yang artinya Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung,
yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim ini, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.